Kembali lagi di Casper Podcast Koper. Dengan narasumber yang tidak biasanya nih kita undang. Ini senior gua kalau di Koper nih. Buset. Bung Giga. Halo mantan kau ketua Loy. Koper tahun berapa ya? Aduh, tahun berapa ya? 2015, 2016, 17 gitu lah. Ya. Kita sekarang spesial nih. Mau ngebahas KUHP yang kemarin baru disahkan tanggal 2 nih. Iya. Kenapa ini berhubungan juga sama Bung Giga karena beliau lulusan dari FHUI ya, Bung Giga. Betul. Tahun berapa kau Loy. Aku kuliah di FHUI tahun 2015, lulus tahun 2019. 2009, oke. Mungkin bisa sebelum kita menuju ke yang mau kita bahas nih, jelasin dulu nih tentang KUHP itu apa sih sebenarnya. Oke. Thank you kau Loy. Lepas banget. Iya nih. Dari mana? Nervous nih. Baru balik jadi kantor kayaknya. Lemes banget. Jadi narasumber aja. Oke. Jadi kita lagi bicara tentang KUHP, hukum pidana. Sebenarnya hukum pidana itu apa sih? Hukum pidana itu pada intinya hukum untuk menjatuhkan pidana. Pidana itu apa? Pidana itu sebenarnya pada intinya ya. Nanti teman-teman Koper juga bisa searching juga, googling juga nih karena akses ke internet tuh gampang lah. Pidana itu pada intinya penderitaan lah, nestapa. Itu ada tuh nestapa. Kenapa dibutuhkan? Kenapa dibutuhkan hukum untuk menestapakan seseorang? Negara kan memang punya tugas untuk menjaga keamanan masyarakatnya, melindungi dari kejahatan, menjaga ketentraman masyarakatnya. Dan ketika ada yang berulah melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang dilarang, itu berakibat akan diberikan sanksi atau hukuman atau nestapa penderitaan itu. Nah, cara hukum pidana merupakan cara atau sistem-sistem untuk memberikan pidana itu supaya pemberian penderitaan terhadap orang yang melanggar itu enggak sembarangan dilakukan oleh negara. Karena kan pidana ini sebetulnya kepentingannya adalah negara dengan warga negara nih. Jadi negara sebagai ibaratnya satpamnya, terus warga negara adalah yang dilindungi kalau ada yang melanggar peraturan, maka negara akan menghukum. Tapi menghukumnya nggak boleh sembarangan, harus ada koridor hukum pidana. Nah, gimana sih sebelum ini kan KUHP baru nih, berarti ada KUHP lama nih. Gimana sih berlakunya KUHP sebelum KUHP baru ini? Jadi KUHP lama itu sebetulnya KUHP dari zaman Belanda. KUHP yang dibuat di negara orang lain deh ibaratnya, berlaku pada zaman penjajahan, akhirnya dibawa ke Indonesia, diberlakukan di Indonesia pasca kemerdekaan. Ya udah, selama ini kita berarti pakai suatu hukum yang dari negara orang lah ibaratnya gitu. Sedangkan kita kan maunya sebagai negara sendiri yang berdaulat, maunya punya hukum pidana yang sendiri yang disusun murni dari awal tuh dari nilai-nilai yang ada di Indonesia. Itulah kenapa dibuat KUHP yang baru yang memang disusun dari Indonesia full gitulah, dari lahirnya di Indonesia gitu. Kalau yang ini yang diputusin yang 2 Januari kemarin KUHP itu yang baru. Baru, bukan punya Belanda. Bukan, itu KUHP yang baru ini dibentuk oleh wakil-wakil kita di DPR beserta dengan presiden. Dan disahkan sebagai hukum ciptaan negara Indonesia gitu. Jadi KUHP yang kemarin kan ada yang di tanggal 2 Januari tuh ada beberapa banyak poin ya, lagi ya, ada makar, terus ada vandalisme, tapi di sini kita tidak membedah atau mengupas semua ya, hanya beberapa bagian yang kontroversial lah, yang lebih menyeramkan lah ya, yang banyak jadi berseliweran. Iya, ya jadi omongan orang-orang lah ibaratnya. Iya. Berarti kita ngebahas yang pertama tentang
paling hot nih kayaknya nih. Pasal 256 berarti. Demonstrasi ya? Unjuk rasa demo tanpa pemberitahuan. Pasal 256. Oke. Boleh bacakan boleh Bung? Iya. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yes. Nah itu apa gimana nih, apa kita mau izin demo nggak boleh, apa kita mau demo kan bagian dari advokat kan, menyampaikan advokasi kita gitu ya. Iya memang ini juga lumayan apa ya, jadi pertentangan lah, maksudnya ditentang, pasal ini tuh ditentang sama teman-teman dari kampus juga karena katanya ini menciderai demokrasi nih. Masa nggak boleh sih kita demo gitu. Nah mungkin aku mau sharing dari kacamata aku setelah baca undang-undang KUHP yang baru dan juga membandingkannya dengan ketentuan sebelum KUHP baru ini berlaku ini gimana sih. Jadi ketentuan terkait kewajiban untuk memberitahukan pelaksanaan demonstrasi itu sudah ada dari tahun 99. Tahun 99 atau 98, aku lupa tuh. Pokoknya ada di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 nih, terkait tentang pelaksanaan penyataan pendapat di muka umum lah pada intinya. Undang-undang itu mengatur tentang bagaimana warga negara bisa menyatakan pendapat di muka umum. Dan di situ memang diatur bahwa bagi orang yang mau melakukan demonstrasi, unjuk rasa di depan umum itu harus memberitahukan kepada Polri. Jadi pasal 256 yang di KUHP ini terkait tentang kewajiban memberitahukan itu sebetulnya bukan norma baru, tapi memang sudah lama ada. Dan yang patut dicatat juga bahwa di sini bukan sifatnya adalah memberitahukan, bukan meminta izin. Kalau meminta izin kan mungkin bisa aja ditolak kan, kita mohon izin mau demo terus nggak dikabulkan, nggak diizinkan, ya itu berarti memang membatasi dong, berarti negara membatasi kita untuk berdemokrasi. Tapi ini enggak, sifatnya memberitahukan. Nah mungkin kita bisa memahami juga kenapa sih pasal ini dibutuhkan, karena ketika kita memberitahukan rencana kita untuk menyatakan demonstrasi di muka umum, berarti kan polisi setidak-tidaknya punya waktu buat menyusun strategi, misalnya pengalihan rute untuk pengguna jalan yang misalnya terdampak untuk area demonstrasi, dan juga untuk pengamanan pihak-pihak yang mengikuti demonstrasi itu sendiri, biar dijagain misalnya, biar bisa yang teman-teman demo bisa demo dengan aman, pengguna jalan yang lain misalnya juga bisa menggunakan jalannya dengan aman. Bersifat mengetahui berarti ya. Bersifat mengetahui. Betul. Dan yang ditekankan juga yang agak baru nih kalau yang di pasal 256 ini itu adalah terkait akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau pasal 256 tadi kan bilang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mengadakan pawai dan sebagainya di tempat umum, mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Nah, ini dalam hukum pidana disebutnya sebagai delik material. Apa itu delik material? Jadi yang dititik beratkan adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Jadi misalnya nih teman-teman mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan, tapi demonstrasinya berjalan dengan lancar, nggak ada terganggu kepentingan umum, ya nggak diapa-apain sama polisi. Paling kalau misalnya mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan, konsekuensinya paling bisa dibubarkan, itu aja. Oh, dibubarkan ya? Itu bisa dibubarkan kalau tidak memberitahukan. Tapi kalau memberitahukan udah nggak bisa dibubarkan karena udah diberitahukan lebih dahulu. Iya. Pun misalnya nanti kan kita juga nggak tahu jalannya demonstrasi itu lancar atau enggak. Terus akhirnya ternyata menjadi ada terganggunya kepentingan umum ketika sudah diberitahukan.
sebetulnya tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah pihak yang mengadakan demonstrasi, nggak ngasih tahu, terus mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Oke, jadi bersifat pemberitahuan ya. Pemberitahuan, memang bukan berarti kita dikit-dikit minta izin, enggak. Oke, itu untuk kepentingan para demonstran juga kan sebetulnya. Jadi kita next nih. Yang kedua nih, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Iya. Pasal 240. Isinya setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah ya. Pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Iya. Ini ngeri sedap nih, Bung Giga nih. Sedap ngeri nih. Ya gitulah. Sebenarnya setiap orang. Pasal 240 kita mau lihat nih letaknya di mana sih kalau di KUHP yang baru ya. Jadi pasal 240 itu ada di bab 5 Romawi 5, tindak pidana terhadap ketertiban umum. Di bab 5 itu ada beberapa bagian dan ini diaturnya di bagian ke-1 tentang penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk. Jadi KUHP itu mengelompokkan tindak pidana gitu kalau. Nah, kalau ini tadi bahasnya tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum, berarti dalam bab ini yang diatur adalah tentang ketertiban umum. Nah, apa aja yang masuk satu kelompok nih dengan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara? Itu ada 4. Ada 4 yang diletakkan dalam satu kelompok dengan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Yang pertama, penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang kedua, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang pasal 240 ini. Yang ketiga, penghinaan terhadap golongan penduduk. Dan keempat, tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Jadi, kalau aku mencoba membaca apa sih maksudnya penyusun undang-undang mengatur ini, yang ingin dilindungi sebetulnya adalah ketertiban umum. Jadi mungkin kita sepakat lah ya, menghina itu pada intinya nggak baik kan, dimanapun itu, ke siapapun itu, ya kita sepakat bahwa kita nggak mau dihina. Dan ketika ada penghinaan, itu pasti akan menimbulkan disharmoni. Disharmoni terhadap ketertiban umum. Di mana dalam konteks kita berdemokrasi, pasti kita memang bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat, tapi cita-cita kita dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu tetap ada harmoni, iya kan? Jadi ketika ada misalnya orang atau pihak yang dihina, nanti bisa menimbulkan misalnya disharmoni dan jadi ketertiban umum jadi terganggu. Jadi ya pastilah kita nggak nyaman lah ada satu pihak yang dihina. Itulah yang mungkin coba dilindungi oleh para penyusun undang-undang, yaitu secara khusus adalah lembaga pemerintah dan lembaga negara. Kalau lembaga negara apa aja tuh kira-kira? Ya iya, makanya kan lembaga negara banyak yang kita tahu kan. Benar banyak. Tapi menariknya nih di pasal 240 penjelasan, ini aku sambil buka nih ya pasal 240. Itu diatur mengenai siapa sih pemerintah atau lembaga negara itu, apakah semuanya. Ini ada di penjelasan pasal 240 ayat 1. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga negara itu ya, kalau kita mengacu ke pasal 240 penjelasan, ada 5.
MPR, DPR, DPD, MA, MK. Jadi sebatas 5 itu aja. Dan tadi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Jadi itu yang dilindungi di pasal 240 sebetulnya. Nah, tapi yang perlu dicatat juga nih, tindak pidana penghinaan itu juga sebetulnya nggak serta-merta misalnya ada orang yang menghina maka dia akan dihukum. Ternyata harus ada aduan dari pihak yang dihina. Ini namanya delik aduan kalau dalam Kalau beda dengan delik laporan. Kalau orang misalnya delik laporan atau misalnya pembunuhan. Kalau ada pembunuhan nggak mungkin kan polisi nunggu aduan dulu baru diproses pembunuhan. Lamaan jadi. Iya. Siapa juga yang mau ngelaporin orang udah jadi udah nggak hidup ibaratnya kan. Gimana dia bisa mengadu. Nah beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan korbannya harus mengadu dulu ke polisi, baru polisi bisa proses. Jadi ya lembaga negara misalnya ada orang yang menghina suatu lembaga negara, maka lembaga negara itu harus mengadukan dulu pihak itu untuk bisa pihak itu diproses secara pidana. Berwajib ya? Iya, betul. Cuman kalau menurut Uli pribadi sih ini agak memihak sebelah sih. Kalau Uli lihat ya, kenapa? Karena memang kalau memang ini dibuat untuk tidak menghina pemerintah, ya kenapa pemerintah tidak bikin juga pasal yang juga dilarang menghina masyarakatnya gitu. Pemerintah kan juga sering bilang tuh masyarakat kita tuh masih bodoh. Masyarakat kita tuh suka nyinyir gitu. Terus ada juga kejadian udah lama sih ya. Mungkin kalau teman-teman ingat ada dari menteri ya kalau nggak salah menghina kalau Priuk itu adalah lingkungan yang kotor atau cemar lah ya, atau penduduknya susah diatur lah ya begitu. Nah ini kan artinya juga berat sebelah nih kan gitu kalau menurut lu ini Bung Giga. Dan lagi pula juga kan di hukum juga terkenal juga dengan yang namanya equality before the law. Artinya semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum kayak gitu. Nah artinya kan kalau memang hukum jadi di sini kan seharusnya sebagai panglima yang terdepan gitu. Betul. Bagi kita negara hukum kan. Iya, negara hukum karena kita negara hukum. Iya, memang kesannya nih pemerintah mau main aman aja nih, Mbak. Bikin pasal penghinaan buat pemerintah sama lembaga negara gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau di KUHP juga ada penghinaan juga yang ditujukan untuk melindungi pasal-pasal di KUHP yang ditujukan untuk melindungi orang-orang masyarakat biasa dari hinaan juga. Itu ada satu bab khusus yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Jadi ibaratnya KUHP juga melindungi setiap orang dari hinaan. Karena ya pada prinsipnya itu kita pasti nggak mau kan dihina. Ya siapa sih yang pengen dihina gitu kan. Dan KUHP melindungi semua orang ternyata. Jadi misalnya ada misalnya Kak Uloy, gua sering dihina gitu. Ada yang menghina gitu. Bener deh, itu Kak Uloy dilindungi oleh KUHP. Jadi bukan cuma jadi bukan cuma pemerintah doang yang dilindungi dari hinaan. Kak Uloy misalnya merasa ada yang menghina, itu KUHP melindungi dan memang sifatnya itu tadi delik aduan. Harus ada ya pihak yang dihina itu harus mengadukan ke polisi untuk bisa diproses. Jadi ya lagi-lagi kalau misalnya memang ada oknum dari pemerintah yang ya terkesannya menghina gitu kan. Ya pihak yang merasa dihina itu sebenarnya diberikan kesempatan oleh KUHP untuk mengadukan jika memang dirasa dia dirugikan gitu. Karena kalau tadi Kak Bung Giga bilang kan ada lembaga negara itu termasuk melindungi presiden lah ya, dan wakil presiden. Tapi kan juga ada pasal yang 218 ya kalau nggak salah KUHP itu yang isinya setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Iya, pokoknya yang itu ya. Iya, jadi mirip-mirip ya, ada penyerangan kehormatan. Dan itu kalau dilihat di penjelasannya, menghina itu termasuk menista dan menfitnah.
Nah, menyerang kehormatan itu juga nanti kalau bisanya teman-teman Koper baca juga penjelasan pasal 218 itu juga disebut bahwa menyerang harkat dan martabat itu termasuk menista dan memfitnah juga. Jadi mirip-mirip. Apa nih bedanya? Kalau yang pasal 240 kan memang pemerintah dan lembaga negara yang ditujukan untuk melindungi sebenarnya ketertiban umum nih biar nggak ada disharmoni di tengah-tengah masyarakat lah. Tapi kalau pasal 218 ini memang spesifik khusus untuk presiden. Kalau kita lihat nih letaknya pasal 218 ada di mana? Di KUHP yang baru tuh dia ada di tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden bab 2. Jadi emang bab dalam KUHP yang khusus mengatur tentang martabat presiden dan atau wakil presiden. Apa aja yang termasuk tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Cuma ada 2 di sini. Yang pertama penyerangan terhadap presiden dan atau wakil presiden, dan 2 penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Jadi memang subjeknya khusus presiden dan wakil presiden aja. Yang pertama tadi penyerangan maksudnya secara fisik tuh. Entah disamperin misalnya dilempar sepatu. Kayak satu presiden Amerika pernah dilempar sepatu kan. Nah, itu termasuk penyerangan terhadap presiden kalau di KUHP atau penyerangan terhadap kehormatan atau harkat. Tapi tergantung si presidennya juga kan mau diperpanjang atau yaudah. Nah, ini yang menarik. Ternyata gitu. Pasal 218 meskipun ini spesial nih buat presiden, tapi memang itu hanya bisa diproses kalau ada aduan dari presiden. Iya, kalau presidennya yang nggak ngadu, kayaknya sempet kemarin yang kayak mural tuh guys. Yang viral tuh Jokowi yang digambar mural tuh kan sempet ramai juga tuh, cuman tapi nggak dilanjutan. Nggak legowo. Jadi ngeri banget nih kalau presiden kita diktator. Iya, betul. Nah, lagi-lagi kan dan untungnya ini juga juga diakomodir di KUHP yang baru nih. Itu kan pasal 218 itu yang menyatakan larangan untuk menyerang harkat dan martabatnya kehormatannya presiden. Di pasal 220-nya itu dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Aduannya harus secara tertulis dari presiden atau wakil presiden. Nah, ini sebetulnya kalau tertulis dan tidak tertulis atau lisan dan secara serangannya iya bisa lisan dan tulisan, tapi maksudnya aduannya itu harus dilakukan secara tertulis nih. Misalnya surat presiden nomor sekian minta si ini untuk diproses karena dianggap telah melanggar pasal 218. Ya, tapi kan berbenturan juga nih Bung Giga sama pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini berbenturan nih. Betul. Memang sih kelihatannya selalu berbenturan tuh antara kebebasan dengan berpendapat dengan peraturan-peraturan yang kayaknya kok kita nggak boleh sih dikit-dikit ini. Nah, tapi lagi-lagi kan kalau di Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita sebagai warga negara Indonesia mengaturnya bahwa kebebasan berpendapat itu diatur dengan undang-undang. Jadi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi ada juga koridornya. Jadi memang kebebasan berpendapat itu mutlak harus dilindungi oleh pemerintah. Itu sudah pasti karena ada di Undang-Undang Dasar. Tetapi bagaimana kita menyatakan pendapat juga itu tentunya harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Misalnya nih, kalau misalnya memang kita nggak setuju sama pemerintah, pasti selain menghina pasti kan ada cara lain, misalnya mungkin demonstrasi yang memang lebih diakomodir oleh undang-undang, demonstrasi turun ke jalan menyatakan pendapatnya dibandingkan dengan misalnya menghina doang atau menyerang harkat dan martabat, menista atau bahkan memfitnah. Itu kan kalau menurut aku pribadi ya, jadi nggak nyampe nih ininya tujuannya bahwa kita pengen menyuarakan kepentingan ini. Tapi kalau kita cuma menista atau memfitnah doang itu misalnya malah jadi
tersampaikan kan pesannya. Jadi memang kebebasan pendapatnya itu ya lebih baik dinyatakan dalam demonstrasi dan segala macam. Dan juga kalau tadi ketika kita bahas tentang demonstrasi itu kan sebenarnya dari tahun 98 memang diatur bahwa kebebasan berpendapat itu memang iya. 98 tapi ya? Iya, tahun 98. Orde Baru. Sorry. Iya benar 98. Jatuh-jatuhnya rezim Orde Baru. Betul. Ini undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi memang undang-undang yang khusus, mungkin ini amanat Undang-Undang Dasar pasal 28 tadi kan menyampaikan pendapat di muka umum harus dengan undang-undang. Undang-undang. Nah, ini undang-undangnya yang terkait tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur di Undang-Undang 9 tahun 1998. Nanti mungkin teman-teman bisa cek juga ini masih berlaku atau enggak, tapi yang aku dapat sih yang tahun 98 ini, dan ada beberapa asas yang diakui ketika kita berpraktek menyatakan pendapat. Itu diatur juga nih di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ini. Asasnya asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas musyawarah dan mufakat. Asas kepastian hukum dan keadilan. Asas proporsionalitas dan asas manfaat. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum, kelima asas tadi itu juga tidak bisa dilepaskan. Karena lagi-lagi kita kan hidup bernegara sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, semuanya harus berkoridor hukum. Gitu kan. Dengan dasarnya dasar hukum juga. Betul. Itu. Oke, kita lanjut nih yang terakhir nih. Kayaknya paling seru nih. Kalau mau semua apain bisa nginep-nginep kita di gereja nih. Iya, kan. Kita poin-poin yang tadi kembali lagi Uli bilang, tidak semua poin di KUHP yang baru disahkan 2 Januari kemarin kita bahas semua, tidak. Cuman memang yang lebih kontroversi aja nih. Yes. Kayak gitu. Tentang yang ini yang mau kita, ini lumayan ngeri-ngeri sedap juga nih. Waduh. Bung Giga nih. Wadidaw nih. Ini kalau membaca chatnya ke Oli kemarin kita bahas ini ya. Wadidaw. Oke, tapi ini juga sebagai edukasi juga sih buat teman-teman koper sih. Jadi perlu banget makanya. Lebih kebuka lah. Tiga apa tuh? Penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Ini di pasal 188 ya. Iya. Uli bacain? Iya. Bung Giga isinya. Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk penyebaran atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Komunis. Ini memang musuh abadi negara lah ya. Musuh atau ada terjadi fitnah dulu. Baru sih menjadi musuh deh gimana. Nah, kalau kita lihat, kita kupas dulu nih letak pasal 188 itu gimana sih kalau di KUHP yang baru ya. Pasal 188 itu dimuat di bab 1, tindak pidana terhadap keamanan negara. Dan di bab 1 ada beberapa bagian, dan pasal 188 ini ada di bagian ke-1 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Tindak pidana terhadap ideologi negara itu ada 2. Penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme atau marxisme leninisme, dan kedua peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila. Jadi memang pasal 188 ini kalau dilihat dari sistematikanya nih, pembuat undang-undang ingin melindungi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Karena kita kan sebagai negara sudah sepakat bahwa ideologi yang berlaku di wilayah NKRI adalah Pancasila. Dan yang dilarang adalah sebetulnya para pihak yang berusaha mengganti kedudukan Pancasila sebagai ideologi di Indonesia. Benar. Tapi kan mungkin kalau menurut Uli juga kan maksudnya tidak hanya untuk mengganti ideologi Pancasila nih, tidak hanya komunisme nih. Kalau Uli ya, menurut Uli ya. Ada juga mungkin bukan komunisme, tapi menggantikan dasar-dasar atau ideologi negara kita Pancasila itu dengan ideologi yang dipukulnya hanya satu agama aja nih harusnya, tapi bukan
sesuai dengan landasan kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sebenarnya kalau dari pasal 188 memang nggak terbatas ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme itu. Tapi ada frasa juga disebutkan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi apapun itu, berarti bukan hanya komunis ya. Selama dia berusaha menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, itu pasti akan dihukum. Kita bisa lihat di penjelasan pasal 188-nya nih ya. Jadi maksudnya adalah menyebarkan ajaran itu, maksudnya yang paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila. Nah, kalau itu sepertinya kita sepakat lah ya, yang gerakan manapun yang menentang Pancasila itu pasti musuh negara dan makanya harus dihukum. Apapun itu ya. Iya, apapun itu. Tapi kan ngerinya yang komunis ini nih, yang ngerinya komunis ini nih, ini sempat dijadiin kambing hitam loh, sering dijadiin kambing hitam. Contoh ya, misalnya ada Sumarijem, itu gadis penjual telur di Yogyakarta pada tahun 1970. Itu dia adalah korban pemerkosaan dari beberapa anak jabatan Bumega yang mempunyai kekuasaan. Karena bapaknya mempunyai orang tuanya mempunyai backingan yang kuat, akhirnya si Sumarijem ini atau yang akrab disapa dengan Sum Kuning ini malah dituduh menjadi pelaku bukan korban. Dianggap menjadi bagian dari PKI ini, yaitu Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Tuh, belum lagi ada Pramudia Anantatur. Bayi Tapol juga yang dianggap juga komunis. Ada juga Teku Markam, jadi saudagar dari Aceh, penyumbang emas tuh lumayan terbesar dan banyak juga membantu kontribusi untuk pendirian Gelora Bung Karno. Dia juga dianggap komunis pada saat rezim Orde Baru tuh 98. Karena pada saat pemerintahan Soekarno turun lalu berganti dengan pemerintahan Soeharto, dia dimiskinkan semiskin-miskin atau si Teku Markam karena dianggap juga sebagai PKI antek-antek dari PKI. Iya. Jadi orang dituduh sebagai gampang komunis. Banget. Dan lagi pula juga kan presiden kita nih dulu kan sempat Pak Joko Widodo kan juga sempat dianggap keluarganya juga ada isu-isu komunis, isu kayak politiknya. Gitu. Komunis karena paling laku nih, Bung Giga, isu yang digoreng di negara nih paling laku. Indonesia paling demen dari situ. Betul. Iya, tapi ya gitu, komunis kalau dalam konteks sekarang sih ya sepertinya dipakainya dalam kontestasi politik aja tuh. Kalau kayak ketika misalnya ada satu orang nyapres, ada satu misalnya A nyapres, B nyapres, ya B melawannya bilang itu A anti komunis atau sebaliknya gitu. Atau A yang dukung agama ini atau ini yang intoleran atau ini yang B. Kalau konteks dari pasal 188 ini sih sebetulnya lebih menekankan nggak boleh ada orang yang bermaksud untuk menggerakkan orang atau dia sendiri juga bermaksud untuk menggantikan atau menentang Pancasila. Siapapun selain komunis ya. Apapun itu mau berarti komunis. Seharusnya jangan ditulis secara komunisme ini, ya. Gitu loh. Mungkin untuk mempertegas saja. Karena juga kan masyarakat sendiri sebenarnya masih bingung nih Bung Giga. Membedakan yang mana PKI, mana komunis, yang mana ateis. Ini dipukul rata nih sama masyarakat kita. Kalau Uli lihat ya. Dia dipukul rata nih, ya ateis ya komunis ya PKI. Benar. Gitu loh. Masyarakat masih berpikir kayak gitu. Nah, artinya kan juga kurang edukasi tentang komunis ini dari pemerintah sendiri gitu. Betul. Memang itu jadi PR juga buat pemerintah. Sebetulnya pemerintah juga punya, kalau menurut aku ya pemerintah ada tanggung jawab juga untuk menjelaskan sebenarnya komunisme itu apa dan kenapa sampai dilarang gitu. Nah, itulah kenapa juga sebenarnya di KUHP ini ada juga satu, kalau aku ngebacanya sih baru ya, tapi mungkin teman-teman dari Koper bisa googling juga. Jadi ada buntutnya pasal 188 nih, maksudnya ada lagi tambahan itu di pasal 188 ayat 6. Dibilang bahwa tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme atau marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ini yang sebelumnya kayaknya nggak ada sih diatur secara tegas gini. Soalnya
memang norma terkait larangan ini kan yang udah lama dari TAP MPRS yang tahun 1966. Lalu kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tuh kalimatnya kurang lebihnya sama nih. Kalau aku baca ini ya. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Terus setelah itu udah nih ngomonginnya tentang siapa yang menyebarkan atau mengembangkan bla 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 bla. Tapi nggak ada pengecualiannya. Cuma pokoknya ngaturnya nggak boleh komunis gitu. Sedangkan di KUHP yang baru nih, yang ayat 6 tadi, diatur bahwa nggak dipidana loh orang yang ngomongin komunis dalam konteks ilmu pengetahuan. Kayak kita enggak dong. Kalau kita. Ya Kaule nggak mau ngeganti Pancasila kan? enggak aman. Iya. Tapi kan makanya kan takutnya kan si pasal ini 188 ini gampang untuk menunjuk orang. Sedangkan juga kita kan belajar kemarin mantan panglima kita ya, Jenderal Andika Perkasa kan juga bilang tuh ya nggak apa-apa kalau dia keturunan TNI. Keturunan PKI dia masuk ke TNI juga nggak apa-apa gitu loh. Itu terobosan. Kan itu terobosan yang lumayan oke gitu loh. Iya, karena bisa jadi memang keturunan tapi cinta sama Pancasila gitu. Yang penting kan dia tidak menyebarkan paham komunis itu sendiri tidak menyebarkan, gitu. Tidak berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila. Gitu. Benar. Iya, jadi kalau dilihat dari KUHP yang baru ini sih jadi ada kepastian nih buat kita misalnya yang suka diskusi tentang ideologi-ideologi lain. Walaupun memang kita tetap setia pada Pancasila, tapi kan ketika kita berdiskusi dengan ideologi lain pasti ada ngebahas entah liberal, komunis, sosialis atau apapun benar. Tapi ketika dalam konteksnya dengan ilmu pengetahuan bukan bermaksud untuk mengganti Pancasila, ya aman. Itu yang sebelumnya nggak ada, oleh karena itu mungkin zaman sebelum ada KUHP ini mungkin agak tabu juga ngomongin komunis bener pada takut di forum ilmiah gitu ya, mungkin ya. Ya semoga aja dengan adanya pasal ini itu bisa jadi mengedukasi masyarakat lebih baik lagi terhadap ideologi yang ada. Dengan harapan juga masyarakat jadi paham betul bahwa Pancasila loh yang berlaku gitu. Sebenarnya itu sih yang yang harusnya, yang patutnya diketahui oleh kita pemuda Kristen, bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk makanya kan tadi Ului bilang nih Bung Giga, takutnya kan ketika pasal ini dilempar oleh orang-orang yang memang menelan secara bulat-bulat gitu loh. Iya. Itu kan pasti komunis, pasti yang tadi Ului bilang pasti salahin, nggak usah jauh-jauh. Mungkin ketika sekarang Ului bilang tentang anarki, apa yang ada di kepala mungkin teman-teman yang ngeliat. Mungkin teman-teman mikirnya anarki adalah biang kerusuhan gitu. Iya. Anarki adalah kegiatan yang huru-hara gitu loh. Ya padahal kan kegiatan huru-hara atau kerusuhan, biang kerusuhan atau kegiatan yang mengganggu kestabilitasan orang lain dalam hidup ini bukan anarki sebenarnya, tetapi vandalisme. Nah, dari situ aja kan pun masyarakat juga masih tidak bisa memilih gitu loh. Mana memang yang memang harus itu salah gitu. Iya. Begitupun yang kayak komunis juga kan, kalau tidak kita bahas yang tadi Uli sepakat sama Bung Giga, kalau kita tidak untuk sepakat ngebahas ini ya, cuman tidak bermaksud juga untuk mengubah ideologi Pancasila ya sah-sah aja agar juga kita tahu gitu loh. Akhirnya tidak menjadi hal yang tabu. Misalnya seperti kita ngomongin oleh anak-anak yang baru umur 17 tahun tentang seks misalnya. Itu sah-sah aja kan, agar juga tidak tabu gitu loh. Nah, tetapi ngomong-ngomong kembali lagi ke pasal yang 188, misal nih Bung Giga. Ada orang yang misal teman Uli pakai masang status atau pakai simbol di Instagramnya tuh simbol Paluari, tuh kira-kira bisa kena atau enggak tuh? Iya. Jadi ini aku, karena kalau kemarin minta bahas tentang ini, aku sempat nge-search nih jadi di website Mahkamah Agung kita bisa search putusan pengadilan yang ada di Indonesia.
Nah, apapun itu perkaranya, aku coba search keywordnya Marxisme. Woi. Itu ada satu putusan. Ini terdakwanya adalah pemuda kayak masih mungkin umur 17-an atau belasan tahun, punya Facebook page. Itu isinya ngepost tentang PKI, terus bilang komunisme masih di sini. Nah, tapi padahal dia intensinya, dia kalau dibaca putusannya dia bilang iseng katanya. Tapi itu ternyata dia dinyatakan bersalah menyebarkan menyebarkan komunisme. Paham komunis. Dan itu dalam kerangka undang-undang yang lama, yang tahun 99. Nah, itu kan jadinya aku juga mempertanyakan, ini orang sebetulnya bocah apa sih yang bisa dilakukan remaja lah ibaratnya gitu. Mungkin dia cuma baru tahu nih kata-kata komunis atau apa gitu. Nggak ada niatan sama sekali untuk mengganti ideologi Pancasila gitu. Nggak ada hasutan ke orang lain untuk itu. Tapi mungkin ketidaktahuan dia ya. Iya, ketidaktahuan dia. Terus ternyata dia dinyatakan sebagai pengkhianat negara nih. Kasihan banget. Bocah lagi kan? Iya, masih remaja 17-an tahun kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa juga sih. Tapi ditangkap. Itu ditangkap, dinyatakan bersalah. Aku tapi nggak tahu apakah itu berkekuatan hukum tetap, karena itu di pengadilan negeri. Karena kan pengadilan negeri itu masih ada kesempatan untuk banding ke pengadilan tinggi atau juga misalnya kasasi ke Mahkamah Agung. Yang aku dapat itu di tingkat pengadilan negerinya, nggak tahu itu nanti dia banding atau enggak. Tapi ketika di pengadilan negeri dia dinyatakan bersalah karena itu. Padahal pengakuannya dia iseng aja sebetulnya. Dan dari situ aku refleksikan, bandingkan ke KUHP yang baru. KUHP yang baru itu menjelaskan tentang apa yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan. Ini yang sebelumnya nggak ada di undang-undang yang lama itu. Iya. Kalau yang dulu cuma dibilang menyebarkan dan mengembangkan, nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau ini di KUHP yang baru disebutkan apa sih yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan, ada di penjelasan pasal 188-nya. Itu dibilang yang dimaksud dengan menyebarkan dan mengembangkan adalah mengajak orang lain menganut paham komunisme atau Marxisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila. Sebetulnya yang dilihat adalah intensi, maksudnya dia untuk menentang Pancasila, menggantikan Pancasila. Dan itu juga sebetulnya yang tercermin dalam naskah akademis Undang-Undang KUHP. Jadi ketika pemerintah menyusun Undang-Undang KUHP itu ada namanya naskah akademis. Naskah akademis itu kayak latar belakang kenapa undang-undang ini dibutuhkan, apa secara sosiologis apa yang berlaku, secara filosofi apa yang dimaksud. Nah, itu disebutkan dalam bagian terkait kejahatan terhadap ideologi negara. Yang dilarang adalah tindakan yang bermaksud untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi. Ya, makanya kan berarti kan di sini juga perlu dari pemerintah juga, bukan hanya melemparkan pasal 188 ya Bung Giga, tetapi juga perlu juga edukasi ke masyarakat tentang apa itu komunis sebenarnya kan gitu. Nah, sekarang kalau memang tidak ada edukasi, gue juga bisa bilang dong. Ketika kemarin Cakrabirawa yang sekarang namanya Pas Pampres yang menangkap jenderal, apa itu juga sebagai komunis atau PKI? Karena dia kan yang jemput kan, ya kan, yang ketok-ketok. Selamat malam jenderal, kan? Kayak gitu. Itu apakah bisa dibilang komunis misalnya kan kayak gitu? Makanya kan peran penting juga pemerintah, bukan hanya menggelontorkan pasal sekonyong-konyong ya, tapi juga perlu juga dengan edukasi dari pemerintah. Betul, itu. Betul. Nah, sekarang juga pertanyaan ya Bung Giga. Menurut Bung Giga, masih ada gak tuh komunis di Indonesia? Waduh. Ini pertanyaannya ini nih. Kalau ngelihat ya pasti nggak pernah ya, kalau seumur hidup aku tuh nggak ada orang yang secara gamblang bilang, "Woi, gue komunis." Tapi mungkin ya namanya ideologi.
Iya. Tapi yang nama ideologi ya. Ya pasti aku tetap mengakui satu ideologi yang berlaku di Indonesia, Pancasila. Tapi yang namanya orang-orang kan beda-beda ya. Nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu sih. Tapi kalau secara gamblang ya pasti gamblang nggak bakalan ada. Jangan bilang komunis. Lu gamblang bilang hati aja nggak ada kan. Ya apalagi kalau melihat itu juga negara-negara asal komunis kan sudah nggak ada tuh, USSR. Bener banget. Soviet ya. Bener banget. Yang sekarang dulu kan Uni Soviet namanya, sekarang menjadi Rusia aja, itu bukan paham komunis loh. Tapi paham demokrasi ala Vladimir Putin. Iya, Rusia sendiri. Terus Cina juga yang dibilang komunis juga. Dia sekarang nggak pakai inian komunis loh. Xi Jinping itu pakai jebakan hutang. Itu saya bukan bagian saya ya. Saya tidak mengerti kalau itu. Saya yang ngomong gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, komunis itu cuma hantu. Yang cuma kita ditakut-takutin gitu loh. Ini komunis ada kalau gue pribadi ya. Ini kacamata gue pribadi nih, Bung. Iya, tapi kalau memang secara kacamata hukum, kalau itu kenapa masih disebut diksinya komunis, Marxis, Lenis? Itu Leninis maksudnya. Itu Marxisme Leninisme. Kenapa nggak dibilang aja yang bertentangan dengan Pancasila gitu kan? Itu karena masih ada kerangka hukumnya, itu tetap MPR itu tadi yang masih berlaku sebetulnya. Iya. Makanya kan juga itu maksudnya harus dikaji ulang, jangan asal lempar tuh Bung Giga. Kayak kemarin sempet kejadian, udah lama sih tapi kayak mana di Bandung ada orang pakai hitam-hitam belaga dengan anarko, bilangnya tuh. Anarko yang A1 yang ketangkep tuh, A2 gitu kan. Ada A3, A4 itu anarko apa? Ini kertas perinan kayaknya ada A4, A2. Ya maksudnya kan juga pemerintah juga waktu itu Kapolri masih Tito ya. Dia bilang kan ini paham luar yang masuk ke Indonesia. Itu apa benar-benar dikaji kayak gitu loh. Kayak gitu. Maksudnya jangan membuat kesimpulan-kesimpulan yang memang tidak berdasarkan data gitu atau tidak mempunyai dasar kayak gitu. Iya, apalagi kita sebagai negara hukum ya, koridornya sebenarnya hukum. Iya. Itu yang harus dijunjung, karena lagi-lagi sebenarnya kan cita-cita kita bernegara pasti kan menjadi negara yang adil dan beradab, benar. Salah satunya. Dan kita bisa beradab ketika kita hidup menurut koridor hukum. Misalnya pun dalam konteksnya berkaitan dengan demokrasi ini kita nggak setuju dengan pemerintah, itu bisa kita salurkan dengan ada loh jalur-jalur hukumnya yang memang secara hukum itu diperbolehkan. Apalagi kita sebagai kaum muda Kristen juga yang sebetulnya punya tanggung jawab juga nih untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Ketika memang kita merasa pemerintah misalnya ada yang nggak sesuai tindakannya, bisa mengajukan, misalnya kalau misalnya ada undang-undang yang nggak sesuai dengan undang-undang dasar, itu kita bisa mengajukan uji material namanya ke Mahkamah Konstitusi, atau mengemukakan pendapat di muka umum dengan misalnya kita mengadakan podcast semacam ini. Apalagi pasti kaum-kaum pemuda di gereja-gereja sekarang udah punya medsos sendiri ya kan. Tapi pada prinsipnya memang lagi-lagi kita yang namanya pemuda Kristen kembali ke Alkitab kan Kak. Benar. Prinsipnya kita juga mengakui bahwa setiap pemerintahan itu pasti dari Tuhan. Benar. Dan kita ditaruh di bangsa ini juga ada tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan kita, bangsa ini kan. Aku lupa tuh di Roma dan di Filipi kalau nggak salah, itu diatur bahwa tunduklah terhadap penguasa. Memang betul kita sebagai orang Kristen ada panggilan untuk tunduk terhadap penguasa yang ada, karena kita mengakui pemerintah dipilih oleh Tuhan kok. Masalah misalnya nanti pemerintahnya nanti adil atau tidak adil, itu nanti kita menyuarakan kebenaran itu. Iya. Berarti yang penting intinya tetap Pancasila gitu ya. Tetap Pancasila. Terima kasih nih udah repot-repot, udah terima kasih. Capek kerja, udah ngulang-ngulang ya. Enggak apa. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kalau buat keluarga. sudah
mengundang. Oke. Semoga Koper makin maju lagi. Dan juga kita ada hadiah nih Bung Giga untuk teman-teman yang bisa komen untuk komen yang paling oke, kita kasih mantap nih. Hadiah 3 buku nih. Biar lebih Pancasila nih. Iya. Dari Anda Ismail, Selamat Mengindonesia, ada 33 renungan tentang kebinekaan. Ini mantap. Udah Uli baca bukunya, cuman belum semua sampai habis. Ini ada keren banget sih tulisannya dari Sultan Todung Gunung Mulia yang dia bilang ya kalau kita Kristen kita nih di Indonesia bukan Kristen Barat. Oh. Intinya gitu. Nah, mau tahu? Pokoknya keren. Menarik. Di komen yang komen paling oks nih, dapat nih buku. Dari Kaule itu ya? Dari Bu Elsa. Dari Bu Elsa tuh Ada sponsornya gitu. Oke, Bu Mega, terima kasih. Selamat sore.